Alhamdulillah, Bapak Ibu, Pak Budi, Pak Budi, Mas Mbak, adik-adik, sedaya pun, alhamdulillah, ingkang punya monggo kita tansah ngaturaken puji syukur konten nasunipun Allah Subhanahu wa taala kan dilapat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya pada siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali, berkumpul kembali dalam rangka kita selalu menjalin silaturahim di majelis Bani Abdul Halim, Bani Kalim ya. Mudah-mudahan silaturahim dan sedikit pengajian dan arisan ini mudah-mudahan bisa menambah eratnya persaudaraan di antara kita semua. Amin. Salam dan salawat mari senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimani rahimakumullah. Hari ini kita wujud panggil izin telah amati jagung dunia dan ayat-ayat itu dan bertuliskan langsung jauh. Ya bila bagi-bagi tugas di sana pokoknya tunjuk buka aja, tunjuk buka karena teman ngajar itu hari ini menikah. Ya alhamdulillah Bapak Ibu hari ini tanggal 21 Juni 2026 Insya Allah bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1448 Hijriah. Ada yang 6, ada 5 ya. Karena malam satu surone 2 kali. Kemarin itu ya. Ini tidak masalah. Yang jelas Bapak Ibu kita sudah masuki tahun baru 1448 Hijriah atau masuk bulan Suro, bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Nah, ketika kita masuk ke tahun Hijriah, bergantinya tahun Hijriah, kadang-kadang kalau kita tanyakan yang terlintas pertama kali itu apa ketika kita masuk ke tahun baru Hijriah ini? Mungkin beda-beda di antara kita. Ada yang mungkin yang terlintas pertama kali masuk tahun baru ya saatnya bermuhasabah. Saatnya salah satu momentum kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Ada juga yang terlintas tambah tahun berarti tambah usia kita, berkurang umur kita, bisa seperti itu. Ada juga ketika masuk tahun baru Hijriah yang terlintas ke Kiai Slamet, mungkin seperti itu juga. Nah, ada juga yang terlintas ya karena ini pergantian tahun Hijriah yang terbetik dalam pikiran kita peristiwa hijrahnya Rasulullah, macam-macam ya. Ini pada kesempatan ini Bapak Ibu ya kita salah satu aja untuk kita apa yang terlintas di dalam pemikiran kita. Yang jelas Bapak Ibu yang dilakukan Allah, kalau kita bicara tentang hijrah Rasulullah SAW, maka kita akan bisa mengambil beberapa pembelajaran dari peristiwa hijrah tersebut. Namun sebelumnya perlu kita ketahui juga dan mungkin pendengar juga sudah paham bahwa hijrah Rasulullah dan sahabatnya, khususnya sahabat hijrah itu ada dua kali para sahabat melakukan hijrah. Yang pertama hijrah atau berpindah dari Mekah menuju ke Habasyah.
ke Ethiopia. Nah, ini hijrah yang pertama. Karena ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nah, sejak kenabian Rasulullah menyampaikan risalahnya, dan sejak itulah orang-orang yang masuk agama Islam mendapatkan tekanan, mendapatkan permusuhan, mendapatkan penyiksaan dan sebagainya. Maka pada tahun 2 ini ya, pada tahun kedua kenabian itu, maka Rasulullah memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah, karena di sana ada raja yang meskipun agamanya Kristen tetapi dia betul-betul memegang Kristen yang lurus, sehingga dia mengakui Rasulullah itu sebagai nabi, raja Ethiopia. Saat itu pada hijrah yang pertama sebanyak 16 orang. 16 orang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Nah, ini hijrah pertama. Nah, kemudian pada tahun berikutnya terjadi juga hijrah lagi ke Habasyah lagi, yang jumlahnya lebih besar, sekitar 83 sahabat hijrah ke Habasyah lagi. Nah, hijrah yang kedua ke Habasyah lagi ini satu momentum yang sangat luar biasa, karena di sana dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib, ya. Dia sempat menghadap raja sekarang dipanggil berkenaan dengan laporan dari orang-orang Quraisy bahwa orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Habasyah itu selalu menghina Isa bin Maryam. Kemudian terjadi dialog, dan Raja Najasyi ini menggali apa ajaran yang dibawa oleh nabimu, maka dijelaskan, dan akhirnya dari dialog itu sahabat menang, ya. Sahabat menang, dan akhirnya dapat diperkenankan untuk tetap di Habasyah dengan bebas. Maka orang-orang Quraisy itu kemudian kembali dengan tangan kosong, ya. Itu hijrah yang pertama ke Habasyah. Kemudian momentum hijrah yang lebih besar yaitu hijrah dari Makkah ke Yathrib, yang sekarang kita kenal dengan Madinah. Nah, ini hijrah ini sangat luar biasa, karena yang namanya hijrah itu untuk menjaga kemurnian akidah, kemurnian agama, memperjuangkan agama. Maka para sahabat dengan rela, dengan ikhlas, dia meninggalkan apa-apa yang sudah diusahakan di Mekah, ditinggalkan. Ya, kalau sudah kita cuma bawa baju yang melekat di badannya, ya. Ada yang pakai kendaraan, ada yang pakai jalan. Nah, yang jelas ketika hijrah itu dia hijrahnya mesti tersembunyi-sembunyi. Karena kalau dia sembunyi-sembunyi, dia pasti akan dihadang oleh orang-orang Quraisy. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu besarnya dan begitu kekosongan perjuangan para sahabat pada saat itu. Bisa kita bayangkan perjalanan dari Mekah ke Madinah yang ratusan kilometer di padang pasir, yang kalau siangnya panas, kalau malamnya begitu dingin, belum nanti kalau ada badai, belum nanti kalau ada binatang-binatang liar. Ini sangat berisiko sekali. Kalau penjenengan sudah pernah ke perjalanan Mekah Madinah, kalau dengan bis saja itu ditempuh dengan berapa, 5-6 jam kita hitung, ya. Itu dengan bis yang kecepatan luar biasa, orang nebang Juni, ya, yang luar biasa bantere, ya. Kalau kereta cepat ya paling hanya 3 jam, ya, 2 jam atau 3 jam. Tapi kalau jalan kaki itu bisa berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu. Nah, maka perjuangan yang sangat luar biasa ini kemudian dijadikan momentum sebagai tolak ukur perjuangan.
Bapak yang dimuliakan Allah, dari peristiwa hijrah itu ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik, pelajaran bagi kita semuanya. Ya, salah satunya adalah bahwa yang namanya dakwah itu merupakan misi kenabian, dan itu nanti diwariskan kepada para ulama sekarang ini. Dan setiap yang namanya dakwah mengajak kepada kebenaran itu pasti ada tantangannya. Tidak mungkin dakwah yang lurus itu berjalan mulus-mulus saja. Pasti ada tantangannya, pasti ada hambatannya, pasti ada yang memusuhinya. Pokoknya kalau sekarang ini ada yang menyuarakan kebenaran, pasti para buzzer itu akan menyerang, ya. Pasti itu, ya. Kebenaran apapun, nah kebenaran dalam hal agama, kebenaran dalam ijazah dan sebagainya. Pasti ada buzzer yang akan menyerang, ya. Maka orang yang menyerukan kebenaran itu harus siap untuk diolok-olok, harus siap untuk diserang, harus mungkin siap juga dipenjara, bahkan dibunuh. Dan ini pun juga terjadi sejak zaman kenabian. Bagaimana Nabi Zakaria juga dibunuh, bagaimana para nabi dan sahabat-sahabat sejak Nabi Adam, Nuh dan seterusnya ini, mereka selalu ditentang oleh umatnya. Bagaimana dalam surah Al-An'am, Bapak Ibu, nanti bisa kita baca, walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Mengenai Allah, dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, rasul-rasul Nabi sebelum Muhammad telah diperolok-olokkan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para nabi pun juga diolok-olok, ditentang oleh para sahabatnya, dikatakan sebagai gila, sebagai tukang sihir dan sebagainya. Tapi Allah pasti akan membalas olok-olok itu dan melindungi hamba-hambanya. Para nabi pun juga ditolong oleh Allah, meskipun dalam keadaan yang mungkin sudah puncak-puncaknya penderitaan, ya, dalam tanda petik puncak-puncak penderitaan, baru Allah itu menolong. Bagaimana Nabi Nuh yang diperolok oleh kaumnya, dan puncaknya umatnya juga dihabisi oleh Allah dengan didatangkannya banjir bandang. Nabi Musa pun demikian, Nabi Isa juga demikian, dan seterusnya. Juga Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita menyuarakan kebenaran, ketika kita berdakwah, menyampaikan kebenaran, pasti akan ada tantangannya. Tidak ada dakwah yang mulus-mulus saja. Ini harus dipegang oleh para dai kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibrah yang dapat kita ambil bahwasanya dalam sebuah kerja dakwah itu harus ada saling tolong menolong. Harus ada saling bantu-membantu antar sesama. Katakanlah misalnya dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi, ini harus ada kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin sebuah lembaga organisasi itu sukses, si ketua itu tidak mungkin. Pasti semuanya ikut bekerja membesarkan organisasi tersebut. Ibarat sebuah sepeda yang bekerja tidak hanya stangnya saja atau motor, tidak hanya bensinnya saja. Bensin boleh penuh, tetapi kalau pentil bannya nggak ada, ya nggak bisa jalan. Padahal itu hanya kecil sekali. Kita nggak pernah gas-gas pentil itu, ya. Tapi ketika itu nggak ada, maka motor pun juga nggak bisa jalan dengan baik, ya.
pokok jalan yo tersiap-siap, rusak lagi ya. Nah ini maka sekecil apapun peran di dalam sebuah lembaga atau organisasi harus ada saling kerjasama. Di dalam hijrah Rasulullah pun juga demikian. Ketika Rasulullah ini mau hijrah, ketika Rasulullah menunggu-nunggu perintah Allah untuk hijrah, maka ketika saatnya hijrah, Rasulullah juga perlu mengatur strategi, mengatur kerjasama dengan para sahabatnya sehingga beliau bisa lolos sampai ke Madinah. Kita ingat Rasulullah itu hijrah ke Madinah, dia dibersamai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini kerjasama. Abu Bakar menyiapkan untanya yang paling bagus, perbekalan, kemudian kerjasama dengan Abu Bakar sehingga beliau berdua bisa melaksanakan hijrah. Nah, selain itu juga kerjasama dengan sahabat yang lain. Ali bin Abi Thalib ngatur strategi. Ali disuruh tidur di tempat tidurnya Rasulullah, sehingga orang-orang Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah merasa Rasulullah masih di dalam kamar, padahal beliau sudah keluar dari Mekah. Ini juga satu pengorbanan yang luar biasa dari Ali bin Abi Thalib ini. Karena kalau para Quraisy marah, bisa jadi Ali itu dibunuh ya. Nah, karena memang sifat orang Quraisy kan seperti itu. Kerjasama juga misalnya Rasulullah dan Abu Bakar menyiapkan putri Abu Bakar yang namanya Asma bin Abu Bakar binti Abu Bakar. Beliau yang selalu mengirim makanan ketika Rasulullah transit ke Gua Tur. Jadi Rasulullah sebelum sampai ke Madinah itu dia berhenti beberapa hari di Gua Tur dulu, menunggu redanya pencarian orang-orang terhadap beliau. Nah, ketika di Gua Tur butuh makanan, maka Asma yang mengirim makanan itu dari Mekah menuju ke Gua Tur. Padahal juga jaraknya kan jauh ya, antara rumahnya Abu Bakar sampai ke Gua Tur itu sendiri. Dan kalau seseorang melewati padang pasir pasti akan meninggalkan jejak-jejak kaki di pasir itu, dan itu bisa menjadi petunjuk orang Quraisy kemana Asma itu pergi. Maka ada strategi juga. Kemudian salah satu sahabat yang namanya Amir bin Fuhairah ini ketika Asma mengantar makanan ke Gua Tur, maka Amir itu bin Fuhairah ini disuruh mengembalakan kambing di belakangnya Asma. Jadi untuk menghapus jejak-jejaknya Asma. Nah ini semua merupakan satu kerjasama di dalam kerja dakwah itu sendiri. Nah, maka ini satu pembelajaran untuk kita bahwa dalam satu lembaga dan satu organisasi itu semuanya harus dikerjakan secara baik, ada kerjasama yang baik. Sesungguhnya satu lembaga yang terorganisir dengan baik itu akan maju. Sebaliknya, lembaga yang tidak terorganisir dengan baik itu akan dikalahkan dengan kejahatan yang terorganisir dengan baik. Jadi kebenaran tapi nggak terorganisir, jadi akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir dengan baik. Nah, maka ini perlu jadi pembelajaran kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini Bapak Ibu, ketika Rasulullah hijrah sebelum sampai ke Madinah, beliau mampir dulu di yang daerah yang namanya Kuba. Nah, disinilah Rasulullah mendirikan Masjid Kuba. Jadi apa yang dipikirkan Rasulullah ketika tiba di satu tempat, dia akan memikirkan membuat masjid lebih dahulu.
Nanti ketika di Madinah, beliau yang pertama juga membuat masjid lebih dulu, yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Nah di Kuba, Rasulullah juga berhenti beberapa waktu, dia mendirikan Masjid Kuba. Ini masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah, dan ini keutamaan utamanya juga cukup besar. Nah, selain Masjid Nabawi, Masjid Kuba pun punya keutamaan yang luar biasa. Karena ngendikan Rasulullah, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian berjalan menuju ke Masjid Kuba, berjalan atau naik unta monggo ya, berjalan menuju Masjid Kuba, kemudian sholat di dalam Masjid Kuba, maka pahalanya seperti mendapatkan pahala umroh. Ini Masya Allah. Biasanya kalau orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh itu landingnya di Madinah, di Masjid Nabawi dulu, kemudian visitor ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat di situ. Dia belum umroh tetapi sudah mendapatkan pahala umroh. Nah, umroh sebenarnya nanti dia diantar ke Makkah baru melaksanakan umroh yang sebenarnya. Ini jadi kenapa Rasulullah itu ketika tiba mendirikan masjid lebih dahulu, karena masjid ini fungsinya sangat luar biasa di zaman Rasulullah. Masjid itu merupakan pusat dari segala urusan pemerintahan. Rasulullah mengatur strategi itu dari masjid. Rasulullah memberikan pengajian, memberikan pembelajaran itu juga dari masjid. Dan di masjid itu pun juga Rasulullah menyediakan tempat untuk para sahabatnya yang tidak punya rumah. Di Masjid Nabawi ada namanya Ahlus Sufah ya. Ini para sahabat yang tidak punya rumah. Jadi tidurnya ya di serambi masjid ya. Seperti Abu Hurairah ya. Ini tidak punya rumah, tapi dia tidur di serambi masjid dan kehidupannya ditanggung oleh Rasulullah dan para sahabat yang lain. Nah ini begitu besarnya fungsi masjid pada zaman Rasulullah, dan ini moga ini juga bisa kita jadikan pembelajaran bagaimana masjid-masjid kita. Apakah masjid kita hanya digunakan untuk aktivitas ibadah tok, sholat tok, pengajian tok, atau juga bisa dijadikan sebagai tempat solusi permasalahan umat. Nah, mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Sudah jam 11.16 nanti tidak malah acara untuknya nanti ini kan acara ini, acara untuknya nanti sudah lagi. Mengenai macam yang bangunan malah ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kesalahan-kesalahan, astagfirullahaladzim. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.